Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan sehat wal afiyah, sehingga Allah menggerakkan hati-hati kita untuk melangkahkan kaki kita ini untuk hadir di majelis ilmu ini demi mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat agar kita bisa mengamalkannya dan agar ini bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di hari akhir kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kembali kita mengkaji di bab yang sama, yaitu babul wasiyah bin nisa, bab memberikan wasiat kepada wanita, yang mana di beberapa pertemuan yang lalu kita mengetahui sifat wanita disifati atau bahkan dipermisalkan bahwasanya wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Jikalau kita memaksanya untuk lurus, maka dia akan patah. Kalau kita biarkan dia, maka tulang itu akan tetap bengkok. Maknanya bahwasanya wanita itu memiliki sifat yang sangat sensitif, memiliki perasaan yang sangat kuat, sehingga bagaimana sikap kita untuk bermuamalah dengan wanita tersebut. Dan perlu kita ketahui pula bahwasanya wanita itu adalah naqisatul aqli wad din. Wanita itu dengan adanya masa mereka istirahat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa haid, ada imbas pada diri atau pada kepribadian seorang wanita tersebut, yaitu adalah naqisatul aql wad din. Lemahnya daya berfikir dan kurangnya agama. Maka bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermuamalah dengan para wanita, itu adalah dengan memberikan nasihat dan wasiat kepada wanita. Nasihat dan wasiat dengan muasyarah, dengan bermuamalah dengan mereka dan muamalah yang lembut akan jauh lebih membuat mereka lunak dan bisa kita luruskan. Dan inilah sikap yang harus kita ketahui sebagai kaum muslimin, agar mengetahui bahwasanya mereka para wanita adalah orang-orang yang harus kita perhatikan dengan perhatian yang lebih. Dan perlu kita ketahui pula karena mereka adalah makhluk yang bengkok dan lemah pola pikirnya. Dengan kekurangan yang mereka miliki, kita harus memiliki kelapang dadaan. Jangan anggap mereka adalah orang yang sempurna. Begitu pula manusia secara umumnya. Kita sebagai laki pun sama. Notabene kita adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Inna bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaiknya orang-orang yang kesalahan adalah orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ketahui kekurangan seorang manusia, baik itu wanita ataupun laki-laki, itu hal yang wajar karena kita makhluk yang lemah dan makhluk yang bodoh.
Sebagaimana Allah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Innahu kana zaluman jahula. Mereka lah para manusia adalah orang yang selalu bersikap zalim, yang selalu dan dia notabene bodoh. Maka pentingnya kita belajar mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW agar Allah mengangkat derajat kita dan dihilangkan kebodohan sedikit demi sedikit. Nah, hadis ini hadis yang sangat penting bukan hanya untuk para wanita, melainkan untuk kita juga sebagai kaum muslimin. Yang mana hadis ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Atau qala ghairahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin itu membenci perangai seorang wanita mukminah." Tidaklah seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah. In kariha minha khuluqan, jikalau seorang mukmin membenci atau merasa risih atau mengingkari salah satu dari perangai wanita tersebut, maka ketahuilah bahwasanya engkau akan ridha dari sisi yang lain. Jikalau seorang wanita melakukan kesalahan pada suatu kondisi, maka ketahuilah bukan hanya karena satu titik kesalahan wanita tersebut, maka kita menggugurkan kebaikan wanita tersebut dari sisi yang lain. Hal ini bisa dibawa untuk kita sebagai kaum muslimin, bukan hanya pada wanita saja, tapi pada kaum muslimin yang lainnya. Makanya kita harus bersikap adil bagaimana dalam muamalah. Sebagaimana Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Wahai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawamin, orang-orang yang selalu tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala, syuhada bil qist, menjadi seorang yang menjadi saksi dengan adil. Janganlah kalian sekali-kali melakukan yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah keburukan seseorang membuat kalian untuk tidak melakukan keadilan. Maka kita dari sini kita mengetahui bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi kesalahan seseorang, menghadapi sisi negatif yang muncul dari seseorang, kita harus bersikap objektif. Yang kita benci adalah perilakunya atau salah satu amalannya, bukan personalnya. Karena pada dasarnya kita harus mencintai seorang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang mukmin yang mana jika sampai dia mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya. Dasar kita adalah mencintai seorang muslim satu sama lain. Tapi jikalau kita dapati salah satu kemaksiatan atau salah satu keburukan dari saudara kita, maka kita benci perbuatan tersebut, bukan orangnya, bukan personalnya. Ini yang sering terjadi pada kaum muslimin ketika kita dapatkan seseorang melakukan kesalahan. Justru lebih mengincar personal ketimbang kita mengincar amalannya. Dan ini bukanlah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka dasarnya kita harus mencintai kaum muslimin. Dan catatan penting, terutama karena ini berhubungan dengan wasiat terhadap wanita, catatan penting bagi dua orang yang berpasangan. Bukan hanya karena keburukan seorang wanita yang sedikit atau yang remeh membuat hubungan suami istri harus renggang bahkan terputus. Hanya karena perkara kecil. Dan begitu juga kebalikannya, bukan hanya karena kesalahan seorang suami, seorang wanita meminta untuk dihulu. Untuk apa sejatinya Islam kalau seperti itu? Untuk apa pentingnya menjaga keutuhan keluarga kalau begitu? Padahal kalau kita perhatikan, musuh terbesar kita adalah syaitan. Dan amalan terbaik atau amal puncaknya sebuah amalan atau kesuksesan tertingginya syaitan adalah memisahkan dua orang yang terikat dengan rasa cinta. Yang terikat dengan rasa cinta. Inilah
Inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan hanya karena kesalahan yang remeh harus diselesaikan dengan perpisahan. Apakah perpisahan adalah akhir dari segalanya? Enggak. Maka pentingnya bagi kita bersabar atas takwa, bersabar atas menjalankan ibadah ini. Karena pernikahan adalah bentuk ibadah, dan mempertahankan ibadah tersebut adalah sebuah perjuangan yang Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar. Maka nasihat ana pribadi kepada wanita, apapun yang kalian dapati dari sisi suami kalian, bersabarlah dari ego suami, dari sikap cuek suami, maka bersabarlah. Karena setiap detik dari kesabaran itu akan berganjar pahala. Bukankah yang diinginkan dari bersabar itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala? Bukan ridho seorang suami. Ridho seorang suami manusia. Dan perlu ketahui, ridho nasi ghayatun la tudrak. Mengharapkan ridho seorang manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Tapi jadikanlah ketaatan seorang istri kepada suami adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau itu dicari, maka bertahanlah dengan segala kepedihan di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.